Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pada kesempatan malam Jumat ini di awal bulan Maret ini, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersilaturahmi, bermajlis ilmi. Mudah-mudahan langkah kaki kita diridhoi dan menjadi rahmat, asbab dari turunnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu menjadi wasilah, sarana bagi kita untuk menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Dan tentunya juga hadis-hadis yang lain sering kita ungkapkan, wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah, yatluna kitabullah, membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasuna bainahum, dan saling mengkaji, illa nazalat alaihimur rahmah, akan diturunkan kepada mereka rahmat, wa ghasyiyatuhumur rahmah illa nazalahum sakinah, akan diturunkan kepada mereka ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan dicurahkan rahmat, wa hafathumul malaikah, maka para malaikat akan menaungi orang-orang yang bermajlis ilmi. Wa zaqalallahu fi man indahu, dan Allah akan membanggakan kita di hadapan para malaikat-malaikatnya. Masya Allah, bermajlis ilmi. Dan yang lainnya juga dalam Al-Quran disebutkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat bagi mereka-mereka yang menuntut ilmu dalam beberapa tingkatan derajat kemuliaan. Tentunya hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Kan banyak ditentukan dalam Al-Qur'an, apakah sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Dan tentunya di sini ketika kita mengetahui, tentunya kita insyaallah akan mengamalkan apa-apa yang kita ketahui, kemudian membagikan apa yang kita, atau men-sharing kalau bahasa sekarang ini kan, men-sharing apa yang kita tahu sebagai sarana amal jariah kita. Kenapa? Karena kita tahu bersama bahwasanya idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salasin. Jika mati anak Adam, terputuslah segala amalnya kecuali tiga. Apa itu? Amal jariah, amal jariah, amal jariah yang bapak-bapak, harta, pikiran, tenaga yang Bapak keluarkan untuk memakmurkan masjid ini, memperluas masjid ini, mempermegah masjid ini, insyaallah jadi bagian daripada amal jariah dan amal-amal yang lainnya. Kemudian ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Tidak hanya ilmu agama, beragam, ilmu pengetahuan ataupun teknologi ataupun keahlian-keahlian lain yang dengan ilmu yang kita bagikan itu akan menjadi asbab orang terbukanya pintu rezeki bagi seseorang, maka insyaallah akan menjadi amal jariah. Dan yang terakhir itu waladun salihun, anak yang soleh, yang mendoakan yad'u lahu, yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, kita tentunya di setiap sholat kita, di 5 waktu kita sering tidak lupa untuk mendoakan kedua
orang tua kita, wujud daripada rasa syukur kita, ya. Sebagaimana sering kita baca doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, ya. Ya Allah, curahkanlah, limpahkan apa? Tunjukkanlah, bimbinglah aku apa untuk apa? An ashkur, ya. An ashkura ni'mataka, untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Ya, ini kan doa bagi mereka-mereka yang sudah di atas 40 tahun. Ya enggak? Masih dibaca enggak doa itu, Pak? Ya. Bukan berarti yang lewat dari 40 tahun berarti yang 50 tahun enggak baca lagi, ya tetap dibaca. Kenapa? Kita membaca rasa syukur kita. Auzini an syukura, untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. An'amta alayya wa ala walidayya, dan untuk kedua orang tuaku. Nah ini, ya enggak? Ya tentunya kita untuk membalas jasa kedua orang tua kita tidak akan mampu kita membalasnya, ya enggak? Terutama ibu kita. Maka di sini apa? Sebagai wujud rasa syukur kita adalah mendoakan kedua orang tua kita. Wa an a'mala shalihan tardahu, dan untuk beramal soleh, ya, dari amal-amal yang engkau ridhai. Walhiqni bis shalihin, atau masukkanlah aku ke dalam wa adkhilni fi ibadikas waj'alni minal muslimin, jadikanlah aku orang-orang yang berserah diri. Ya, mudah-mudahan kita yang insyaallah tidak lama lagi akan memasuki bulan Ramadan, kurang lebih 3 minggu lagi ya Pak ya. Insyaallah mudah-mudahan kita di bulan Sya'ban ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa yang kita sering lantunkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami pada bulan Ramadan dan Sya'ban ini, dan pertemukanlah dengan bulan Ramadan. Di antara keberkahannya itu apa? Kita mempersiapkan diri kita dengan ilmu agama, ya, dan juga tentunya dengan menjaga kesehatan kita. Kita doakan yang hadir pada malam hari ini diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak rahimakumullah, kita lanjutkan ya. Ada 2 bab lagi yang dibahas di dalam bab sholatul jamaah, ya. Kita akan tuntaskan malam ini, yaitu fi fasl sadis, al-fasl sadis fima yahmilu imam anil ma'mum, atau ma yaqra ma'mum ma'a imami, apa yang dibaca oleh makmum bersama imam, atau apa yang dibaca makmum ketika sholat berjamaah. Ya, di sini ada penjelasan. Wattafaqu ala anna la yahmil imam anil ma'mumina syai'an minal fara'idus salat ma'adal qira'ah. Ya. Para ulama bersepakat bahwasanya imam tidak bertanggung jawab terhadap makmumnya syai'an minal fara'idus salat, bagian daripada rukun-rukun salat, kecuali apa? Ma'adal qira'ah, kecuali bacaan al-qira'ah. Fa inna ikhtalafu fi dzalika ala 3 aqwal. Ulama berbeda pendapat di sini, ada 3 pendapat tentang bagaimana bacaan itu bagi makmum ataupun bagi imam. Ya, ahaduhuma, yang pertama, annal ma'mum yaqra'u mal imam fima asarra fi, ya. Makmum membaca seperti yang dibaca imam ketika sholat sir. Apa di situ? Atau ma'asarra bi, ya. Ataupun yang tidak dibaca zahir, ya. Ya tentunya daripada apa? Surah Al-Fatihah, kemudian apa? Iftitah Al-Fatihah, kemudian ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian bacaan-bacaan ruku tadi kan. Maka makmum menurut pendapat pertama, makmum harus membaca seperti apa yang dibaca oleh imam, tapi membaca sendiri-sendiri tentunya kan. Wala yaqra ma fi ma jaharabi, dan makmum tidak membaca apa yang dibacakan zahiril imam.
Apa di situ? Pertama itu surat Al-Fatihah. Kemudian ya surat-surat dari ayat surat Al-Qur'an yang dibaca setelah Ummul Kitab. Nah, ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, annahu la yaqra'u ma'ahu aslan. Makmum ini enggak baca sama sekali, cukup dengarkan imam. Nah, ini ya. Yang pertama tadi apa Pak? Pertama tadi ya. Makmum membaca seperti yang dibaca oleh imam, kecuali bacaan-bacaan salat yang zahir, ya enggak? Bacaan Al-Fatihah dan ayat Al-Qur'an, ya. Yang kedua, pendapat yang kedua, annahu la yaqra' ma'ahu aslan. Dia tidak membaca sama sekali. Apa intinya Pak, mendengar apa yang dibacakan oleh imam. Nah, wa tsalis annahu yaqra'u fi ma'sar ummil kitab wa ghairiha. Bahwasanya makmum ya membaca annahu yaqra' fi ma'sar ummil kitab wa ghairiha. Membaca fi ma'sar asarra ummil kitab. Membaca Ummul Kitab dan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran setelah Ummul Kitab. Ya, makmum tidak cukup membaca Al-Fatihah saja, tapi untuk surat yang lain dia mendengarkan bacaan imam. Nah, ini tiga pendapat. Wa fiha jahara Ummul Kitab faqat, ya. Dia Dia mendengarkan apa yang dibaca oleh imam dari Ummul Kitab, yaitu Al-Fatihah. Nah, ini. Wa ba'dhum farraqa fil jahr. Ada pendapat yang juga mereka berbeda pendapat tentang bacaan yang jahar. Baina ayyasma' qira'atul imam, ya, ayyasma' qira'atul imam, antara mendengarkan bacaan imam au la yasma', atau tidak mendengarkan. Fa'ujaba 'alaihil qira'ah idza lam yasma'. Maka ketika makmum tidak mendengar bacaan imam, maka dia wajib untuk membaca. Wa nahau anha idza sami'a. Dan makmum dilarang membaca ayat-ayat Al-Qur'an ketika dia mendengar imam membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Nah. Wa bil awal qala Malik. Nah, ini yang pertama itu pendapat Imam Malik, ya. Imam Malik yang pertama tadi apa? Annal ma'mum yaqra' mal imam fi ma sarfi. Makmum membaca apa yang dibaca oleh imam, baik itu sirran, annal ma'mum yaqra' mal imam fi ma sarfi, ya. Makmum membaca bacaan yang dibaca sir oleh imam, wala yaqra' fi ma jahar, ya. Tidak membaca ayat Al-Qur'an yang jahar. Ya. Ini apa? Ini menurut pendapat Imam Malik. Ila annahu yastahsinu lahu al-qira'ah fi ma sarafil imam. Namun akan lebih baik baginya membaca apa yang dibaca diam oleh imam. Ya tadi apa? Seperti salat sir, ya, selain daripada subuh, ya enggak? Zuhur dan subuh dan maghrib dan isya. Kalau yang zuhur dan asar, makmum membaca semuanya. Nah, ini menurut Imam Malik. Wasani qala Abu Hanifah. Ya, ini yang pendapat kedua, yaitu menurut pendapat Imam Abu Hanifah, itu mazhab Hanafi di sini, ya. Pengikutnya itu apa? Abu Hanifah, pengikutnya itu mazhab Hanafi, ya. Bahwasanya apa yang kedua tadi, annahu la yaqra' ma aslan. Dia tidak membaca sama sekali, ya, apa yang didengar ataupun dibaca sir oleh imam, baik itu sir ataupun jahar. Wa bitsalis, pendapat yang ketiga, annahu yaqra' fi ma'sar Ummul Kitab wa ghairiha, bahwasanya makmum membaca yang sir dari baik itu kitab atau surat yang lainnya, wa fi majarumul kitab faqat,
atau membaca jahar umul kitab faqat atau membaca Al-Fatihah saja. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i. Inilah yang jadi pegangan dari mazhab Syafi'i. Apa? Membaca yaqra fi ma'asar umul kitab wa ghairiha, membaca Al-Fatihah dan juga membaca surat-surat yang lainnya ketika sholat sir. Wa fiha jahara umul kitab faqat, dan ketika salat jahar, ya salat yang dibaca jelas, ya terang, ya subuh dan maghrib dan isya, ya enggak, di rakaat kalau maghrib kan rakaat pertama kedua, kemudian isya rakaat pertama dan kedua, itu apa? Wa jahara umul kitab faqat, ketika zuhur dan maghrib dan isya dan subuh cukup membaca Al-Fatihah. Surat yang lain tidak dibaca. Kita mendengarkan makmum. Ini menurut Imam Syafi'i dan para pengikut-pengikutnya. Ya tentunya kita di Indonesia, ya aghlabuna, ya sebagian besar kita adalah bermazhab Syafi'i, mengikuti pandangan Imam Syafi'i. Mazhab itu kan singkatan dari madzhaba ilaihi Imam Syafi'i. Ya, apa yang menjadi pandangan pendapat daripada Imam Syafi'i. Ya, ini. Baik. Wa tafriqu baina ayasma aw la yasma wa huwa qaul Ahmad ibn Hanbal. Kemudian perbedaan pendapat juga wa bain ayasma aw la yasma, ya. Menurut Imam Hanbal bahwasanya wa tafriqatu baina ayasma, memisahkan untuk mendengar atau tidak, ini menurut pendapat daripada Ahmad ibn Hanbal, yaitu mazhab Hambali, ya. Ini perbedaan ataupun tiga pandangan tentang bacaan makmum di belakang imam, baik itu salat sir ataupun salat jahar. Ada tiga pendapat. Benar semua. Yang tidak benar adalah yang tidak salat, ya. Itu, ya. Wasar ikhtilafihim ikhtilaf al-hadis fi hadzal bab bina'an ba'daha ala ba'd wa dzalika anna fi dzalika arba'atu ahadis. Nah, terkonstruksinya perbedaan pendapat ini apa? Ada 4 hadis yang mengarah kepada menjadi penyebab perbedaan pemahaman daripada para ulama. Yang pertama apa? Ahaduhuma qaulu alaihi salatu wassalam la salata illa, apa Pak bunyinya Pak? La salata illa bifatihatil kitab. Tidak sah salat kalau tidak dibacakan surat Al-Fatihah. Wa ma wurida minha ahadits fi hadzal ma'na mimma qad dzakarna fi bab wujubil qiraah. Ya, sudah dibahas tentang bab wujubil qiraah, hal yang wajib dibaca. Salat itu apa? Surat rukun itu apa? Al-Fatihah. Tidak sah salat kalau kita tidak membaca Al-Fatihah. Baik, ini yang pertama. Ini hadis masyhur tentunya di sini, ya. Mutawatir. Berikut yang kedua, ma wuriyal Malik an Abi Hurairah, ya. Apa yang diriwayatkan dari Imam Malik dari Abi Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa min salatil jahar fiha bil qiraah, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai daripada salat jahar, ya, fiha bil qiraah, faqala hal qara'a ma'i minkum ahadun anifan, adakah di antara kalian ada yang membaca ayat-ayat Al-Qur'an seperti di antara ada yang membaca ayat Al-Quran tadi? Faqala rajulun, ada dia tersebut berkata, "Na'am, ana ya Rasulullah." Kan ditanya oleh Nabi selesai salat zahar kan, maghrib atau isya, enggak dijelaskan apa salat apa nih, apa subuh atau maghrib atau isya ini. Nabi dengar, ya enggak? Kedengaran oleh Nabi, ya. Hal qara ma'i minkum ahadun anifan, adakah yang membaca ayat seperti yang aku membaca ayat Quran? Ya. Tadi faqala rajulun, ada di antara mereka yang menjawab, "Na'am ya Rasulullah, ana ya Rasulullah." Saya ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya.
Inni aqulu mali unazaul Quran. Bahwasanya aku tidak akan melepaskan Al-Quran. Apa? Fanta nas anil qira fiha jahara fiha Rasulullah SAW. Bahwasanya di sini apa? Rasulullah melarang ya para sahabatnya, para pengikutnya, ininya apa? Fanta nas anil qira fiha jahara fiha Rasul. Melarang sahabat untuk membaca apa yang Rasulullah jaharkan dalam sholat. Berarti apa di situ? Baik itu Al-Fatihah ataupun surat yang lainnya. Iya enggak? Nah, di sini apa? Ini berarti dia pendapat hadis yang kedua inilah yang menjadi pegangan dari siapa? Pendapat yang kedua apa? Annahu la yaqra'u ma'hu aslan. Yaitu tidak baca sama sekali. Pokoknya dengarkan apa yang dibacakan oleh imam. Jadi di sini apa? Di sini juga ada kaitannya dengan para masbuk ya enggak? Dia masbuk kemudian mendapatkan imam ruku belum i'tidal. Maka dihitung dia dapat 1 rakaat. Man adraka raka'atan faqad adrakas shalah. Ya. Barang siapa yang mendapati imam sedang ruku kemudian dia ikut ruku, maka dia dihitung dapat 1 rakaat. Kenapa? Bacaan makmum sudah di-cover oleh imam gitu. Baik, ini hadis yang kedua. Wasalis yaitu hadis dari Ubadah ibnu Samit. Hadis dari Ubadah bin Samit. Qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kami salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatul ghadati. Faqatha al-qira'ah falamma insarafa qala inni la arakum taqra'u wara al-imam. Qulna na'am qala fala taf'alu illa bi ummil Qur'an. Maksudnya sahabat ini salat bersama Nabi. Kemudian kok Nabi tidak mendengar ada sahabat yang membaca ayat Al-Qur'an. Ini apa? Salatul ghada. Salatul ghada itu adalah salat yang jahar ya. Fasaqa al-qira'ah. Falamma insarafa setelah selesai, inilah arakum taqrauna waral imam. Aku tidak mendengar di antara kalian membaca ayat Al-Qur'an. Qulna ya na'am qala fala taf'alun illa bi ummul Qur'an. Jangan kalian lakukan kecuali ummul Qur'an. Berarti apa? Tetap wajib baca Al-Fatihah. Berarti ini pendapat siapa di sini? Pendapat yang ketiga. Inilah yang menjadi mazhab Imam Syafi'i. Ya apa? An-Nawawi yaqra fi ma'sar umul kitab wa ghairiha ya. Membaca Pima jahar umul kitab faqat ya, yang ketika salat jahar itu membaca umul kitab saja. Selebihnya itu mendengarkan bacaan imam. Nah, ini wa haddatsa ibadah samit huna min riwayatil makhul wa ghairihi muttasilun sanad sahih. Sanadnya ini sahih ya. Masuk dalam kategori hadis yang sahih. Baik. Berikutnya wal hadis ar-rabi', hadis yang keempat ya. Hadis Jabir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Berarti dia dengar langsung dari Nabi. Man kana lahu imamun fa qira'atuhu lahu qira'atan. Man kana lahu imam, barang siapa yang salat bersama imam ya, fa qira'atuhu lahu qira'atan, maka bacaannya sudah diwakilkan oleh imam. Ini wa fi hadha hadis aidan hadis khamis sahih Ahmad ibn Hanbal wa ma urwiya annahu qala alaihi salatu wassalam idza qara al-imamu fangsitu. Ya, hadis yang kelima yaitu apa? Hadis sahih dari Imam Ahmad bin Hanbal wa huwa ma urwiya annahu qala alaihi salatu wassalam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda idza quriya al-imam fangsitu, jika imam membaca
ayat Al-Quran, fangsitu maka diamlah. Tidak membaca ayat-ayat, cukup mendengarkan bacaan imam. Wa ikhtalafan nas fi wajhi jami hadza ahadits. Ya, inilah yang menjadi perbedaan pandangan daripada para imam-imam mazhab ya terkait dengan bacaan makmum di belakang imam. Boleh semuanya berarti intinya Pak. Ya. Bil ikhtisar ya intinya makmum boleh tidak membaca sama sekali ayat Al-Quran, ya berarti kita berpegang pada mazhab Hambali. Kalau kita baca Al-Fatihah saja, berarti kita berpegang pada mazhab Syafi'i. Ataupun membaca Al-Fatihah dan ayatnya ketika sholat sir, itu juga mazhab Syafi'i. Ketika sholat berjamaah. Konteksnya ini dalam sholat berjamaah. Semuanya boleh. Yang tidak boleh apa? Tidak sholat dan tidak sholat berjamaah. Ya, inilah istilahnya pentingnya sholat berjamaah. Kenapa? Istilah sholat berjamaah diberikan keutamaan 25 derajat. Ya, baik. Ini wa minhum man istathna an umumi qauli sallallahu alaihi wasallam. La salata illa bi Fatihatil Kitab. Ya, tidak sah salat kecuali dibacakan Al-Fatihah. Al-ma'mum faqat fi salatil jahr. Lima kana annaha al-warid an qira fiha jar fiha lima fi hadis Abi Hurairah wa kana dzalika bi sallam wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya. Bahwasanya pengecualian dari secara umum di sini bahwasanya la salata illa bi Fatihatil Kitab ini adalah bagi makmum saja ya. Bahwasanya dia tidak membaca Al-Fatihah ini seperti pendapat para ulama-ulama di atas tadi. Bahwasanya apa? Dikuatkan lagi dengan ayat daripada Al-Qur'an. Apa di situ? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Surah Al-A'raf ayat 204. Ya. Faqalu hadza innama wurida fis salat. Ini adalah ayat ini menerangkan tentang apa? Perintah untuk kita mendengarkan ya ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, dengarkanlah ya wang situ. Semoga Allah menurunkan rahmatnya. Oke. Wa minhum man istathna al-qira'ah al-wajiba al-musalli al-ma'mum faqat siran kan as-salatu aw jahran wa ja'al wujub al-warid fi qira'ah fi haqqil imam al-munfarid wal munfarid faqat ya. Di sini juga minhum man istathna al-qira'ah al-wajib al-musalli faqat al-musalli al-ma'mum faqat. Bahwasanya para ulama juga berpendapat ada pengecualian di sini apa? Al-qira'ah al-wajibah itu al-ma'mum faqat, bagi makmum saja. Siran kan salat au jahran, baik itu salat yang sir ataupun salat yang jahr. Ya. Di sini apa? Yang terkait dengan ayat di atas tadi ya, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun. Menurut mereka ini adalah pengecualian ya. Al-qira'ah al-wajibah al-musalli faqat. Bahwasanya ini apa? Wajal wujub fi qira'ah fi haqqil imam faqat. Al-munfarid wal al-imam wal munfarid faqat. Masir ila hadis Jabir wa mazhab Abi Hanifah fasara in hadis Jabir mukhassas liqauli ta'ala waqra'u ma tayassara ma'ak ya. Adapun untuk yang salat pribadi, salat sendirian ya, waqra'u ma tayassara ma'ak. Itu apa? Membaca ayat-ayat yang mudah. Waqra'u ma tayassara minal Qur'an. Nah, sini juga menjadi penting bagi kita. Kenapa? Bacaan ayat-ayat yang mudah, yang banyak dihafal. Kenapa? Agar ketika imam salah, bacaannya bisa dikoreksi oleh makmum. Ya enggak? Kalau imamnya baca ayat-ayat yang tidak familiar, tapi jangan qul huwa aja terus ya Pak ya.
Salat imam kulhu aja. Ya, ada peningkatan lah kan. Ya tadi saya lihat di grup kita alhamdulillah ya. Ininya ada grup qiraah ya. Yang mudah istiqomah dan bertambah ininya hafalannya insyaallah ya. Tentunya di sini apa? Innahu la yara wujubul qiraah umul Quran fi shalat wa inna ma yara wujubul qiraah mutlaqan ala ma taqaddam wa hadis Jabir ma lam yarwil marfu'an ila Jabir al-Ja'fi wal hujjata fi syai' mimma yanfar bihi. Qala Abu Mar wa hadis la yasu illa marfu'an al-Jabir ya. Ada hadis yang tadi apa? Wa qra'u ma tayassara ma'ak ini hanya sebatas marfu' ya. Tidak sampai kepada kepada Nabi. Kenapa? Yang dengarnya cuma Jabirnya saja. Nah, ini ya, ini kaitannya tentang bacaan makmum di belakang imam. Silakan dipilih. Ya, tentunya ini ketika kita sholat berjamaah. Ya, tentunya penting di sini apa? Ketika kita mendengarkan, tentunya di sini apa? Akan kelihatan makhrajnya, tajwidnya daripada bacaan imam. Oke, sampai di sini. Nah, terakhir yaitu al-fasl sabi fil asya allati idza fasadat la salat al-imam ma yatada fasad ila makmum. Ya, terkaitan tentang apa? Jika imam batal salat, apakah akan berdampak kepada batalnya makmum? Wattafaqu ala annahu idza tara 'alal hadas fi salat faqad anna salat al-ma'mumin laysat tabsud ya. Bahwasanya ketika imam batal, maka makmum tidak batal. Maka di situ pentingnya ada naibul imam yang menggantikan imam. Dan berikan kesempatan imam untuk segera ngikut gitu kan. Menjadi makmum dengan segera berwudu. Seperti yang apa? Ini apa? Annahu alaihi salatu wasalam kabbara fi salati min shalawat thumma asyara lahum aymin kuzu ya, ini pengecualian ya. Bahwasanya Rasulullah annahu alaihi salatu wasalam takbiratul ihram kemudian thumma asyara lahum ya, kabbara fi salati min shalawat ya. Thumma asyara lahum mengingatkan kepada sahabat aymin kuzu tetaplah kalian. Kenapa? Fadzaba kemudian Nabi pergi. Padahal saat itu Nabi sedang mengimami ya. Summa raja'a wa ala jismi atharul ma. Kemudian Nabi balik lagi dan di bajunya ada bekas air. Bahwasanya Nabi apa membersihkan ada kotoran di bajunya. Kemudian Nabi memimpin lagi sholat berjamaah. Nah, itu pengecualian untuk Nabi. Kita jangan. Kalau misalnya imam batal kemudian pergi lagi balik lagi ngimam, nah, itu tidak sah tentunya kan. Maka di sini gantikan naibul imam, dan perlunya tadi pintu darurat karena biar tidak melewati jamaah ketika imam batal sholat untuk keluar dari kepemimpinannya, digantikan oleh yang di belakang imam. Oke, ini pembahasan kita tentang 7 bab daripada sholat berjamaah. Mungkin di sini ada yang mau ditambahkan atau diklarifikasi, dipersilakan.